Dan saya tidak bacakan semua, terutama nama-nama yang tertera ya. Surat pernyataan. Jadi ini pengakuan utang 3. Jadi pengakuan utang 3. Saya yang bertanda tangan di bawah ini ya, Anies Rashid Baswedan, tempat tanggal lahir ya, beliau itu lahir di Kuningan 7 Mei 69, alamat di Lebak Bulus, kemudian nomor KTP 317 dan seterusnya. Dengan ini membuat pernyataan sebagai berikut ya. Surat pernyataan ini yang ketiga ini kan adalah tambahan dari surat pernyataan pengakuan utang pertama yang dibuat tanggal 2 Januari 2017 dengan dana pinjaman sebesar 20 miliar ya. Jadi pengakuan utang 1 20 miliar. Dan surat pernyataan pengakuan utang kedua tertanggal 2 Februari 2017 dengan dana pinjaman sebesar 30 miliar. Kita tidak tahu minjem dari siapa ini ya. Nah, jadi pengakuan utang 2 itu 30M. Jadi jumlahnya 50M memang. Tapi pada item kedua dari surat pengakuan utang ini, saya mengakui meminjam uang kembali sebesar 42M dari Bapak Sandiaga Salahuddin Uno tanpa jaminan dan tanpa bunga pada tanggal sebagaimana disebut di bawah ini untuk keperluan pemenuhan kewajiban 70% dari total biaya pada kampanye putaran 2 Pilkada DKI 2017 ya. Karena total biaya 60M, di mana dana pinjaman 3 tersebut akan diserahkan oleh Bapak Sandiaga Salahuddin Uno langsung kepada tim kampanye. Oke ya. Jadi itu tanggal 9 Maret 2017. Jadi biar jelas ya. Jadi pengakuan utang 1, pengakuan utang 2, 20M, 30M. Nah, pengakuan utang 3 itu untuk keperluan putaran kedua Pilkada, di mana kita tahu bahwa pasangan Anies Sandi itu kembali berhadapan dengan pasangan Ahok dan Jarod Saiful Hidayat. Dan dana kampanye itu 60 miliar. Lalu pemenuhan kewajiban yang dibebankan ke Anies sepertinya ya, itu 70%. 70% itu kalau jatuhnya adalah 42M ya. Karena kalau 10% kan 6M. Jadi 6 kali 7 42M. Jadi kok bisa sampai 70% kita nggak ngerti gimana kok bebannya kok. Nah, dengan demikian saya mengakui total jumlah dana pinjaman 1, dana pinjaman 2 dan dana pinjaman 3 sebesar 92M ya, 92 miliar. Saya mengetahui bahwa dana pinjaman 3 tersebut berasal dari pihak ketiga. Jadi dan Bapak Sandiaga Salahuddin Uno menjamin secara pribadi pembayaran kembali dana pinjaman 3 tersebut kepada pihak ketiga. Jadi yang 42M itu sobat era sekalian, itu adalah dana pinjaman dari pinjaman pihak ketiga, tapi penjaminnya adalah Sandi Uno. Tapi yang mengakui utang adalah Anies Baswedan. Itu ya. Bapak Sandiaga Salahuddin Uno mengetahui bahwa baik dana pinjaman 1, pinjaman 2 maupun dana pinjaman 3 bukanlah untuk kepentingan pribadi ya. Saya maksudnya Anies, namun diperlukan sebagai dana kampanye Pilkada DKI 2017 karena ya dana yang dijanjikan oleh Bapak ya kan, garis miring pihak penjamin berdasarkan kesepakatan antara Bapak tadi dengan PKS dan Partai Gerindra, yang mana saya tidak menghadiri pertemuan. Kesepakatan tersebut sampai saat ini belum juga tersedia. Jadi gitu ya saudara sekalian. Jadi sebenarnya ada orang yang ingin menjamin dana itu tetapi tidak tersedia. Jadi akhirnya entah uang siapa yang keluar ya. Pokoknya ada 20M, 30M dan 42M. Saya berjanji dan bertanggung jawab akan mengembalikan dan atau membantu upaya pengembalian dana pinjaman 3 tersebut jika saya dan Bapak Sandi tidak berhasil terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada DKI 2017 dengan berkoordinasi dengan pihak penjamin ya. Oke. Jadi koordinasi dengan pihak penjamin tadi yang namanya yang saya titik-titikkan tadi ya. Saya tidak sebutkan siapa namanya itu ya, pihak penjamin itu.
Dalam hal saya dan Bapak Sandiaga Salahuddin Uno berhasil terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017, maka Bapak Sandiaga Salahuddin Uno berjanji untuk menghapuskan dana pinjaman 1, 2, dan 3 serta membebaskan saya dari kewajiban untuk membayar kembali dana pinjaman 1, 2, dan 3 tersebut. Mekanisme penghapusan dana pinjaman 1, 2, dan 3 tersebut akan ditentukan kemudian melalui kesepakatan antara saya dan Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Jadi sahabat era sekalian, ya, apa yang disampaikan Sudirman Said itu tidak salah juga. Jadi memang ada pengakuan utang piutang itu, ya. Tapi sekali lagi uang itu tidak masuk ke rekening Anies, tapi langsung ke rekening dana kampanye, digunakan untuk dana kampanye, dan itu semacam sharing dana kampanye. Bahkan tadi dikatakan untuk putaran kedua itu Anies 70%, entah kenapa 70% kita nggak ngerti, ya. Jadi dari kebutuhan 60 miliar dana kampanye, Anies menutupinya dengan 70%. Mungkin karena pada putaran pertama yang 20-30 M itu uangnya Sandi, kita nggak ngerti, ya. Mungkin saja begitu. Jadi 20-30 M itu uangnya Sandi. Nah 42 itu uangnya pihak ketiga yang dijaminkan Sandi. Ya mungkin uang Sandi juga kita nggak ngerti, ya, uang siapa, ya. Tapi intinya adalah klausul terakhir adalah kalau sudah menang ya sudah dianggap itu biaya perjuangan sebagaimana dikatakan oleh Sandi tadi, ya. Dan konon Sandi sudah sholat istikharah dan katanya merelakan uang itu. Jadi sobat daerah sekalian, dan ini perjanjian yang tanda tangani Anies, ya, dan di atas materai. Jadi itu saudara sekalian, ya, saya teringat, ya, ada seseorang yang mengatakan mbok ya diklarifikasi, ya itulah klarifikasinya yang kemudian orang tiba-tiba ada yang datang sendiri kemudian memberikan ini, ya, dan saya menganggap bahwa itulah upaya kita mencari atau mengemukakan kebenaran. Dan lagi pula Sandi kan sudah merelakan, ya, sudah sholat istikharah katanya, sudah podcast dengan Rhoma Irama tadi, ya. Jadi kalau diutak-atik lagi, ya, oleh seseorang, ya jangan sampai kemudian menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Jangan sampai begitu, ya. Karena kita tahu bahwa Anies memang gak punya uang, ya. Dia dinominasikan sebagai calon kepala daerah karena Prabowo melihat dia punya elektabilitas. Kalau dia nggak punya elektabilitas, mana mungkin. Sama seperti Surya Paloh misalnya. Kenapa dia mencalonkan Anies Baswedan? Ya tentu bukan karena melihat Anies punya uang, tapi punya elektabilitas. Sekali lagi, justru kalau kita berkampanye secara benar, ya, justru dana kampanye itu seharusnya disediakan oleh partai politik pendukung atau pengusung. Sehingga calon itu tidak disibukkan untuk menyediakan dana sendiri. Karena kalau tidak, maka lucu, masa calon presiden kita atau wakil presiden atau wakil gubernur berhutang. Jadi utang. Bagaimana kita mau menjadi pemimpin kalau kemudian dia berutang? Jadi dan biaya politik itu ya begitulah, ya. Jadi dan itu sudah menang. Nah perkara kemudian di tengah jalan Sandiaga Salahuddin Uno tiba-tiba zigzag menjadi calon wakil presiden, kemudian kalah, tidak lagi balik sebagai wakil gubernur DKI, ya itu jalan hidup lah kira-kira begitu. Padahal saya katakan kenapa harus mundur, kan tidak perlu juga mundur sebagai wakil gubernur. Padahal roda pemerintahan dijalankan oleh Anies sendiri tanpa wakil, ternyata bisa saja. Saya tidak melihat ada perubahan regulasi, ya, karena kita tahu Presiden Jokowi kan tidak mengundurkan diri sebagai gubernur ketika mencalonkan diri sebagai presiden. Kenapa Sandi harus mundur sebagai wakil gubernur? Padahal jabatan Sandi cuma wakil gubernur. Ya, saudara sekalian, mudah-mudahan dokumen yang saya bacakan itu, ya, mudah-mudahan bisa mengklarifikasi, ya. Tapi kalau misalnya dokumennya, wah itu nggak benar dokumennya, ya sudah, coba tunjukkan dokumen yang lebih benar, ya. Karena dokumen ini kan ditandatangani dan ada ditandatangani dan kemudian ada materainya. Tentu ya
bukan dalam bentuk dokumen yang asli ya. Jadi kita harus realistis juga, tapi dokumen yang disampaikan secara digital.